Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sistem penentuan kos pesanan materi akuntansi manajemen pertemuan ketiga. Dalam pencapaian pembelajaran, kita akan mempelajari 1. Pengukuran dan pembebanan kos. 2. Perbandingan penentuan kos normal dan sesungguhnya. Ketiga, perbandingan kos pesanan dan kos proses. Keempat, pembebanan biaya overhead pabrik. Kelima, penentuan kos pesanan. Keenam, aliran biaya pada sistem penentuan kos. Pengukuran dan pembebanan kos atau harga pokok. Pengukuran biaya atau penentuan biaya adalah penentuan jumlah rupiah, bahan baku tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang digunakan atau dikonsumsi dalam produksi. Pembebanan biaya adalah proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi. Manfaat informasi kos per unit bagi perusahaan manufaktur. Yang pertama, untuk menilai persediaan. Kedua, menentukan laba atau harga pokok barang yang terjual. Ketiga, membuat berbagai keputusan penting. Jadi, untuk mendapatkan informasi biaya pesanan, ini akan muncul jika ada pesanan terjadi. Jadi, perusahaan akan memproses sebuah produksi itu ketika ada pesanan dari customer. Apakah informasi kos per unit mencakup seluruh biaya manufaktur atau hanya memasukkan unsur biaya variabel saja? Jawabannya tidak. Hanya tergantung pada maksud dan tujuan penyajian informasi tersebut. Manfaat informasi per unit bagi perusahaan jasa. Perusahaan jasa menggunakan data kos untuk kepentingan yang sama dengan perusahaan manufaktur, yaitu untuk menentukan kemampuan, kelayakan peluncuran produk jasa baru, dan sebagainya. Namun demikian, karena perusahaan jasa tidak menghasilkan produk fisik atau barang, tentunya perusahaan jasa tidak perlu menilai persediaan barang dalam proses dan persediaan produk jadi. Pembuatan informasi kos per unit. Untuk menghasilkan informasi kos per unit, ada dua langkah yang harus dilakukan, yaitu pengukuran kos dan pembebanan kos, di mana pengukuran kos dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penentuan kos sesungguhnya dan penentuan kos normal. Sedangkan pembebanan kos dapat dilakukan dengan metode penentuan kos pesanan dan penentuan kos proses. Ya, terdapat tabel 4 kemungkinan sistem akuntansi biaya, di mana ini merupakan kombinasi atas gabungan antara metode pengukuran dan pembebanan kos yang membentuk sebuah sistem akuntansi biaya. Selanjutnya, perbandingan penentuan harga pokok pesanan dan penentuan harga pokok proses. Penentuan harga pokok pesanan, produknya bersifat heterogen, di mana produk yang diproduksi terdiri dari banyak jenis atau bervariasi. Biaya produksi dikumpulkan berdasarkan pesanan. Kos per unit dihitung dengan cara membagi total biaya produksi per pesanan dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk pesanan bersangkutan. Sedangkan untuk penentuan harga pokok proses, produk bersifat homogen, di mana suatu perusahaan memproduksi produk dengan jumlah banyak sehingga tidak mudah dibedakan satu sama lain. Kemudian biaya produksi dikumpulkan berdasarkan proses atau departemen. Kos per unit dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk satu periode dengan jumlah unit yang diproduksi dalam periode yang sama. Perbandingan harga kos normal dan sesungguhnya. Penentuan harga pokok kos sesungguhnya dengan penentuan harga pokok normal, di situ bisa terlihat perbedaannya, yaitu di bagian penentuan harga pokok sesungguhnya ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead sesungguhnya. Sedangkan di penentuan harga pokok normal, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya taksiran overhead. Di sini saya akan menjelaskan contoh sebuah perusahaan memproduksi kursi lipat berbahan plastik. Setiap produk membutuhkan 6 unit bahan baku dan 0,25 jam tenaga kerja.
Karena keterbatasan teknologi yang kurang memadai, maka kuantitas bahan baku dan tenaga kerja setiap unit produk sama besar berapapun jumlah produksi yang dihasilkan. Jika diasumsi harga bahan baku per unit Rp3.000 dan biaya per jam adalah Rp60.000 dan biaya overhead sesungguhnya untuk bulan April berjumlah Rp200 juta dan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 40.000 unit. Nah, di sini cara perhitungannya pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku tadi sudah dijelaskan bahwa ada Rp3.000 dikali dengan 6 unit yang dihasilkan biaya produk bahan baku seperti ini. Nah, dikali sama dengan 18.000. Kedua, biaya tenaga kerja. Harganya adalah Rp60.000, dapatkan dari sini, dikali dengan jam kerjanya yaitu 0,25 dapat dari sini, sehingga dikali mendapatkan Rp15.000. Jadi jumlah biaya utama adalah Rp33.000 didapatkan dari hasil penjumlahan antara Rp18.000 ditambah dengan Rp15.000. Nah, di sini adalah biaya overhead. Biaya overhead yang dihasilkan adalah berjumlah Rp200 juta dan dibagi dengan 40 unit. Jumlah produk yang dihasilkan adalah 40.000 unit. Sehingga Rp200 juta dibagi dengan 40.000 unit jadinya Rp5.000 per unit. Nah, pendekatan semacam ini memiliki kelemahan seperti contohnya ini. Biaya overhead pada bulan April adalah 200 juta, jumlah unitnya 40.000 dan overhead per unitnya 5.000. Sedangkan Agustus, biaya overhead sesungguhnya adalah 400 juta rupiah, jumlah unitnya 40.000 dan overhead per unitnya adalah 10.000 rupiah. Sedangkan pada bulan November, biaya overheadnya adalah 400 juta rupiah, jumlah unitnya 160.000 rupiah, overhead per unitnya 22,500.000 rupiah. Total dari overhead sesungguhnya adalah 1 miliar rupiah. Jumlah unitnya adalah 40 tambah 40 tambah 160 jadinya Rp240.000. Dengan menggunakan contoh di atas tabel 1.3, maka jumlah biaya overhead untuk 1 tahun sebesar 1 miliar dan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 240.000 unit. Maka perhitungannya, biaya overhead sama dengan 1 miliar rupiah dibagi dengan 240.000 unit sama dengan Rp4.170.000. Jika perusahaan menunggu pembebanan biaya sampai akhir tahun, tidak mungkin dilakukan karena perusahaan membutuhkan informasi tentang total produksi sepanjang tahun guna menentukan harga jual produk juga untuk menyusun laporan keuangan internal. Nah, misalnya perusahaan menaksirkan besarnya biaya overhead untuk tahun depan sebesar Rp900 juta dan jumlah produksi diperkirakan sebanyak 225.000 unit. Biaya overheadnya adalah Rp900 juta dibagi 220 unit sama dengan Rp4.000. 4. Pembebanan biaya overhead pabrik. A. Tarif overhead ditentukan di muka. Perbedaan antara harga pokok sesungguhnya dan harga normal adalah pada penggunaan tarif overhead ditentukan di muka. Tarif ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tarif overhead sama dengan anggaran overhead dibagi anggaran tiket kegiatan. Anggaran overhead merupakan biaya overhead yang diperkirakan akan terjadi pada tahun yang akan datang. Estimasi tersebut dibuat berdasarkan biaya overhead yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun depan. Selain itu, menghitung tarif juga diperlukan input berupa anggaran tingkat kegiatan yang merupakan penyebut. Untuk menghasilkan input kedua ini, ada 2 langkah yang perlu dilakukan, yaitu pertama adalah mengidentifikasi ukuran aktivitas produksi, kedua, menaksir tingkat kegiatan untuk periode mendatang. B. Mengukur aktivitas produksi. Dalam pembebanan biaya overhead pabrik, perlu dilakukan pemilihan dasar aktivitas yang
berhubungan erat dengan konsumsi overhead. Hal ini akan menjamin bahwa setiap jenis produk menerima alokasi biaya overhead secara akurat dan adil. Meskipun tersedia banyak alternatif dasar aktivitas, namun ukuran yang paling banyak dipakai adalah pertama, jumlah unit produksi, kedua, jumlah tenaga kerja langsung, ketiga, biaya tenaga kerja langsung, keempat, jam mesin, kelima, biaya bahan baku. Mengukur aktivitas produksi dari 5 alternatif tersebut, ukuran aktivitas produksi yang paling logis adalah jumlah unit yang diproduksi. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk, maka tentunya biaya overhead yang terjadi adalah hanya untuk menghasilkan produk tersebut, dan biaya overhead pabrik untuk periode tersebut dengan mudah dapat ditelusuri langsung ke output periode berjalan. Dalam kondisi seperti ini, harga produk per unit dengan mudah dapat dihitung secara akurat. Namun demikian, dalam praktik ternyata, umumnya perusahaan menghasilkan lebih dari satu jenis produk, karena setiap jenis produk mengonsumsi overhead dalam porsi yang berbeda, maka muncul persoalan alokasi biaya overhead yang tidak akurat. Pemilihan tingkat kegiatan. Pertama, tingkat aktivitas yang diharapkan adalah tingkat yang produksi yang diharapkan akan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang. Tingkat aktivitas normal adalah kegiatan rata-rata beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam contoh di atas tadi, tarif yang ditentukan di muka adalah 4.000 per unit, sedangkan biaya yang sesungguhnya terjadi adalah 4.170 rupiah per unit. Selisih kedua angka tersebut tidak signifikan. Umumnya perusahaan membedakan biaya overhead pabrik dengan basis tarif ditentukan di muka. Nah, seperti contohnya ini. Kos sesungguhnya adalah 4.170, sedangkan kos normalnya 4.000. D. Konsep dasar pembebanan biaya overhead. Tarif biaya overhead yang ditentukan di muka digunakan untuk membebankan biaya overhead yang dibebankan ke produksi. Biaya disebut overhead pabrik dibebankan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BOP dibebankan sama dengan tarif kali tingkat kegiatan sesungguhnya. Nah, pengukuran aktivitas produksi yang digunakan untuk menghitung tarif BOP harus sama dengan ukuran aktivitas produksi sesungguhnya. Jika tarif BOP dihitung atas dasar jam tenaga kerja langsung, maka BOP harus dibebankan atas dasar tenaga kerja langsung yang sesungguhnya dikonsumsi. BOP dapat dibebankan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap periode waktu lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Dalam upaya untuk memahami konsep pembebanan BOP, ada 2 poin yang perlu digarisbawahi, yaitu BOP yang pertama, BOP yang dibebankan sebagai dasar untuk menghitung BOP per unit. Yang kedua, BOP yang dibebankan jarang berjumlah sama dengan BOP sesungguhnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari PT Computindo Tech yang menghasilkan 2 macam produk, yaitu laptop dan CPU komputer, yaitu data estimasi dan sesungguhnya yang dimiliki adalah anggaran BOP sebesar 3.600 juta, lalu jam tenaga kerja normal sebanyak 120.000 jam, lalu jam tenaga kerja sesungguhnya sebanyak 100.000 jam, dan BOP sesungguhnya sebesar 3.200 juta. Lalu masuk dalam tarif BOP. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi aktivitas normal, yaitu sama dengan 3.600.000 dibagi 120.000 jam. 3.600 juta, 3.600 juta dibagi 120.000 jam. Yang dari sini ya. Lalu didapatkan hasilnya menjadi 30.000 jam. 30.000 per jam. Lalu BOP dibebankan, yaitu sama dengan tarif BOP dikali aktivitas sesungguhnya. Tarif BOP yang ini 30.000 jam dikali dengan 100.000 jam yang ini. Lalu dapatnya 3 miliar. Lalu biaya overhead per unit. Diasumsikan bahwa 40% dari total jam kerja langsung
digunakan untuk memproduksi 80.000 unit laptop dan sisanya 60% untuk memproduksi 90.000 unit CPU komputer. Maka laptop dibebani dengan BOP sebesar 30.000 dikali 40.000 sama dengan 1.200 juta. Lalu CPU sebesar 30.000 dikali 60.000 sama dengan 1.800 juta. Dengan demikian, BOP per unit laptop sebesar 1.200 juta dibagi dengan 80.000 sama dengan 15.000. Lalu BOP per unit CPU komputer sebesar 1.800 juta dibagi dengan 90.000, hasilnya adalah 20.000 rupiah. Selisih BOP. Jika jumlah BOP dibebankan lebih rendah dari jumlah BOP yang sesungguhnya terjadi, maka perusahaan membebankan BOP kepada produk terlalu rendah. Sedangkan jika jumlah BOP dibebankan terlalu tinggi dari jumlah BOP yang sesungguhnya terjadi, maka perusahaan membebankan BOP kepada produk terlalu tinggi. Kita masuk pada E, disposisi atau perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Biasanya selisih diperlakukan sebagai berikut. Oke, E, disposisi atau perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Biasanya selisih diperlakukan sebagai berikut, yaitu seluruh biaya BOP dialokasikan ke harga pokok penjualan. Lalu, selisih BOP dialokasikan ke persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan secara profesional. Lalu kita masuk pada 5, penentuan kos pesanan. Bukti permintaan bahan baku, kartu jam kerja, pembebanan overhead, lalu perhitungan harga pokok per unit. Oke, bukti penerimaan bahan baku. Seperti inilah buktinya. Lalu kita masuk pada aliran biaya pada sistem kos pesanan. Di sini ada jam mulai, terus ada jam berhenti. Lalu totalnya dari jam 8 ke jam 10 berarti 2 jam. Dan tarifnya 60.000 per jam. Lalu jumlahnya misalnya 60.000 dikali 2 berarti 160.000. Dan nomor pesanan. Lalu masuk pada pembebanan overhead. Di sini ada 9 miliar dan 90.000 per jam. Maka tarif BOP-nya adalah dibagi ini, jadinya 100.000 per CKTL. Lalu jumlah tenaga kerja langsung itu 8 CTKL, maka perhitungannya dikali 100 ini dikali 100.000 dikali 8 CTKL sama dengan 80.000. Langsung masuk pada contoh transaksi bulan Januari. Nah, di sini ada transaksinya, keterangan transaksi. Lalu masuk pada akuntansi untuk bahan baku, yaitu jurnalnya. Jadi pada tanggal 1 Januari persediaan bahan baku sebesar 2.500.000 terhadap utang dagang 2.500.000. Lalu pada tanggal 5 Januari dan akuntansi untuk tenaga kerja itu berdasarkan data transaksi di atas, maka konsumsi tenaga kerja oleh pesanan nomor 1 dicatat sebagai berikut. Jadi di sini pada tanggal 6 Januari produk dalam proses itu 600.000 terhadap utang gaji 600.000. Lalu berdasarkan data transaksi di atas, maka tarif biaya overhead pabrik dapat dihitung sebagai berikut, yaitu tarif BOP, anggaran BOP dibagi taksiran JKTL, yaitu sama dengan 9.600.000 dibagi 4.800. Dapatnya sekian. Lalu, maka BOP yang dibebankan kepada pesanan nomor 1 adalah 240.000 rupiah. Lalu kita masuk pada jurnal untuk mencatat pembebanan BOP kepada produk adalah ini, seperti ini. Oke, baik. Biaya overhead tidak didapatkan dari biaya tenaga kerja langsung sebesar 45.000, biaya depresiasi peralatan sebesar 80.000, biaya energi sebesar 30.000 dan biaya sewa sebesar 160.000. Dapatlah biaya overhead pabrik sebesar 315.000. Jadi sisi debit dan kredit itu balance ya. Lalu masuk pada akuntansi untuk produk jadi.
Nah, ini adalah contoh pembukuannya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk pada, ini juga ada jurnalnya, persediaan barang jadi terhadap produk dalam proses, balance, sama ya. Terus, aliran biaya manufaktur, ini terbagi atas 3 ya, di sini ada 3, yaitu aliran produk berurutan, yang ini. Lalu ada aliran produk paralel, yang ini. Dan aliran produk selektif, dari sini ke sini. Nah, ini berurutan karena memang dia dari persediaan bahan baku, lalu ke produk dalam proses, lalu ke persediaan produk jadi. Dan paralel, yaitu dia dari utang gaji masuk ke produk dalam proses, lalu dari BOP masuk ke dalam produk dalam proses, lalu ini semua dijumlahkan, dapatlah ini ya, lalu sedangkan yang selektif dia diambil dari sisi sini, kredit, lalu dia dimasukkan ke dalam HPP atau harga pokok produk, lalu ini 1.840.000 ditambahkan lagi dengan BOP di sisi debit, yaitu 75.000 ditambahkan di sini. Jadinya hasilnya nanti diteruskan lagi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya perkiraannya. Di sini ada perhitungan kos penjualan, dijumlahkan semuanya. Lalu di sini ada jurnal untuk menutup selisih BOP ke rekening kos penjualan. Itu ada kos penjualan terhadap selisih BOP. Dan sekian dan terima kasih atas perhatiannya.